Aku heran pada orang yang yakin neraka. Kaifa yafrahu? Mengapa dia bahagia? Artinya, aku heran pada orang yang yakin neraka. Kenapa dia bahagia? Artinya hidupnya seneng-seneng aja, padahal dia menjadi penghuni neraka, bakalan menjadi penghuni neraka. Artinya dia lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai lupa maksudnya kepada Allah yang akan menyelamatkan kita dari azab api neraka. Karena di neraka itu kagak ada nikmat-nikmat enaknya pisan. Nggak ada enak-enaknya sama sekali di neraka itu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Hadirin jamaah taklim Masjid At-Taqwa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus yang sama-sama kita hormati guru-guru kita, mudah-mudahan semua guru-guru kita yang hadir diberikan kesehatan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan kita juga semua yang hadir diberikan kesehatan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, malam hari ini, detik ini Allah kumpulkan kita kembali dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban kita, yakni menuntut ilmu. Yang memang menuntut ilmu itu merupakan kewajiban bagi kita umat muslim, dari buayan sampai ke liang lahat. Tidak ada kata berhenti untuk menuntut ilmu atau pensiun menuntut ilmu, enggak. Wajib terus sampai ke liang lahat. Baik itu laki-laki ataupun perempuan, kecuali ada uzur syar'i, ada uzur atau halangan yang benar-benar tidak dapat pergi untuk menuntut ilmu. Alhamdulillah, mudah-mudahan duduknya kita di majelis ini senantiasa diberikan rahmat, taufik, hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan ini menjadi catatan amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat diiringi salam juga selalu kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga serta para sahabat-sahabatnya. Hadirin jamaah ta'lim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah bersama-sama ta'lim ini kita buka dengan membacakan Ummul Quran Suratul Fatihah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan
pemahaman kepada kita, ilmu yang bermanfaat. Allah jadikan keluarga kita sakinah mawaddah warahmah. Allah luaskan rezeki kita, Allah lancarkan usaha kita. Allah jadikan anak-anak keturunan kita, cucu kita dijadikan anak dan cucu yang soleh dan solihah. Rezeki kita dimudahkan dan diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pada malam hari ini saudara kita, jamaah kita, tetangga kita yang dalam kondisi sakit, mudah-mudahan segera diberikan kesehatan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah bi barakati ummil Quran wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita lanjutkan ta'lim kita. Kemarin masih pembahasan tentang suhubnya Nabi Ibrahim alaihi salam. Qauluhu wa sa'atun yuhasibu fiha nafsahu ay kulli sabahin ala jami'i ma amilahu laylan wa kulli masa'in ala jami'i ma amilahu naharan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa sa'atun yuhasibu fiha nafsahu, dan saat untuk dia mengoreksi dirinya, artinya mengoreksi diri kita. Kapan? Ay kulli sabahin ala jami'i ma amilahu lailan, yakni setiap pagi atas semua perbuatannya yang dilakukan di malam hari. Ngoreksi diri itu setiap pagi atas perbuatan yang kita lakukan di malam hari. Ngapain aja tuh kita di malam hari? Apa gapleh semalam suntuk tuh di pos ronda? Atau dagang semalam suntuk di pasar kagak ibadah pisan kepada Allah? Atau begitu juga sebaliknya, ibadah semalam suntuk? Apa yang kita lakukan tuh? Koreksi itu. Kalau perbuatan baik yang kita lakukan, beruntung kita. Tapi kalau perbuatan buruk yang kita lakukan, rugi kita. Kenapa rugi? Yang di dunia cuma sementara. Pulang ke kampung akhirat itu yang selama-lamanya nanti. Kalau di dunia cuma untuk la'ibun walahwun, untuk main-main dan senda gurau saja, rugi kita. Atau konsentrasi pada usaha mati-matian tapi kagak ibadah, rugi. Atau wa kulli masa'in ala jami'i ma amilahu naharan, dan setiap sore atas semua perbuatan yang kita lakukan di siang hari. Artinya dari pagi sampai sore hari kita introspeksi diri kita. Sudah atau perbuatan apa saja yang kita lakukan selama satu hari. Tuh kita taker tuh. Kira-kira banyakan maksiatnya apa banyakan ibadahnya tuh dalam satu hari. Nanti ketemu malam hari itu, dari sore hari ketika kita sudah introspeksi diri, pagi hari kita introspeksi diri habis subuh tuh. Apa kira-kira alhamdulillah malam sudah tahajud, malam sudah zikir, malam sudah sholat witir, malam sudah ngaji, malam sudah maulid, alhamdulillah ya. Tapi kalau semalam suntuk dipakai maksiat kepada Allah, istighfar tuh benar-benar tuh ya, mohon ampun kepada Allah benar-benar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza asbahta fala tantaziril masa
Wa idza amsayta fala tantadhiris sabah. Apabila kamu melakukan kebaikan di pagi hari, jangan nunggu sore hari. Lakukan langsung. Jangan nunggu nanti sore. Ini azan subuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ntar aja sholatnya zuhur, subuh mah lewat aja dulu. Enggak boleh tuh. Atau azan zuhur, zuhur datang. Lu sibuk banget, ntar aja di jamak waktu asar, lu kagak ngapa-ngapain, gak kemana-mana di jamak. Masya Allah, gak boleh ya. Jika kamu berada di waktu pagi hari, jangan menunggu berbuat baik itu nanti sore. Tapi wa idza amsayta fala tantadhiris sabah. Apabila kamu ada di waktu sore, jangan nunggu berbuat baik itu besok pagi. Jangan ditunda-tunda kalau berbuat baik mah. Langsung kerjakan. Itu kesempatan terbaik kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat baik. Karena jarang dan banyak orang yang tidak diberi kesempatan untuk berbuat baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya mendapatkan hidayah dari Allah. Maka ketika hidayah itu turun kepada kita, rajin ngaji, rajin sholat, rajin puasa, rajin zikir, pelihara baik-baik, itu hidayah dari Allah yang sesungguhnya itu. Pelihara baik-baik, jangan sampai keluar lagi. Coba kalau udah keluar, repot ngebalikin laginya. Karena iman kita itu bukan naik turun iman kita, tapi iman kita itu keluar masuk iman kita. Kalau lagi masuk mantep ngajinya, mantep sodakohnya, mantep segala-galanya. Tapi kalau imannya lagi keluar, nah udah, yang ada juga bisikan setan ingin melakukan perbuatan-perbuatan yang senda gurau saja, atau perbuatan maksiat yang lainnya. Fama wajada min hasanatin hamidallah. Fama wajada min hasanatin hamidallaha 'alaiha aw min sayyi'atin istaghfarallahu minha. Apabila dia menemukan perbuatan baik atau melakukan perbuatan baik, hamidallaha 'alaiha, dia memuji Allah atas perbuatan baik itu. Nah, ketika kita dikasih kesempatan oleh Allah melakukan perbuatan baik, ucapin apa? Alhamdulillah. Dapat nikmat, alhamdulillah. Bisa melakukan perbuatan-perbuatan atau aktivitas sehari-hari kita, ucapin alhamdulillah. Kembalikan semuanya kepada Allah. Tidak ada daya upaya bagi kita, kekuatan sedikit pun bagi kita, melainkan kekuatan yang diberikan oleh Allah. Kalau Allah menghendaki kekuatan di dalam diri kita detik ini juga dihilangkan kekuatan kita, ngampleh kita Pak, kagak bisa jalan. Jangankan dihilangkan seluruh kekuatan kita, dikasih sedikit aja kekuatannya diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Sakit gigi aja, aduh, pasti begitu tuh. Panas dingin sekujur tubuh, baru cuma sakit gigi. Coba kalau sakit gigi dimunculin sama Allah, bisul dimunculin sama Allah, kemudian 7 keliling dimunculin sama Allah, Allahu Akbar, kiamat. Maka kata Allah, fama wajada min hasanatin hamidallah 'alaiha. Apabila kita menemukan perbuatan baik atau melakukan perbuatan baik atau diberi kesempatan untuk melakukan perbuatan baik oleh Allah, ucapkan alhamdulillah. Ya bapak-bapak bisa jalan dari rumah ke sini, ucapin alhamdulillah kagak sampai ke masjid? Lupa kayaknya ya. Jalan-jalan dari rumah. Padahal kata Rasulullah, keluar rumah baca doa, ada doanya. Mau masuk rumah ada doanya, masuk masjid ada doanya, keluar masjid ada doanya. Oh dahsyat.
Doa mau masuk masjid itu dahsyat itu. Allahumma ftahli abwaba rahmatika, minta dibukakan pintu rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah kalau rahmat Allah diturunkan ketika kita masuk masjid baca doa, baru melangkah satu kaki di depan pintu masjid itu mau masuk, langsung Allah mencurahkan rahmatnya kepada kita. Wah, udah dalam pengawasan Allah terus kita, dalam bimbingan Allah terus tuh hati kita, gerakan kita, ucapan kita, semuanya tuh. Mau masuk ke tempat kotor aja disuruh baca doa minta perlindungan kepada siapa? Kepada Allah. Masuk WC ada doanya, masuk rumah ada doanya, keluar rumah ada doanya. Padahal saya pernah mengatakan tuh fadilah daripada doa keluar rumah luar biasa tuh. Kudita, kufita, wawufita. Barang siapa yang mengucapkan Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata illa billah. Gampang doanya mah Pak, cuma pelaksananya kadang-kadang lupa. Kadang-kadang lupa karena tidak biasa. Kalau biasa nggak bakalan lupa. Makanya nanti kalau keluar rumah, nah keluar rumah kaki kanan dulu atau kaki kiri dulu nih? Hah? Nah ada yang kanan ada yang kiri nih, bingung saya juga nih. Nih bapak-bapak yang pernah pergi haji, kalau disuruh melangkah kaki kiri dulu atau kaki kanan dulu? Kaki kanan dulu. Kaki kanan dulu. Oh, keluar rumah baca Bismillahi amantu billah tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata. Apa artinya tawakkaltu? Berserah diri kepada Allah. Udah ikhtiar, udah pakai kain sarung, pakai baju koko, pakai peci, mau keluar rumah ke masjid, ikhtiar atau berserah diri kepada Allah. Tidak ada yang mampu memperjalankan kita dari rumah ke masjid kecuali hanya Allah. Jangan main gagah-gagahan sendiri tuh, ya. Ntar di jalanan ke Paduk, nyungsep ke got, gagah sendiri tuh. Padahal Allah lagi nguji itu. Ya, gara-gara dia sombong. Allahu Akbar. Kayak begitu tuh. Kalau kita diberikan kesempatan untuk melakukan perbuatan baik, maka ucapkan alhamdulillah, puji Allah. Karena semua itu datangnya dari Allah. Au min sayyi'atin istaghfarallahu minha. Atau ketika kita menemukan perbuatan buruk atau melakukan perbuatan buruk, maka kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan astagfirullah. Coba sekali-kali bangun sepertiga malam. Tapi harus fresh, jangan sambil ngantuk. Nanti istighfarnya kacau kemana-mana tuh, tidak masuk ke dalam hati. Ya, kalau sudah benar-benar fresh, bangun sepertiga malam sambil direnungi ucapan Astagfirullah Rabbal baraya, Astagfirullah minal khataya, Astagfirullah Rabbal baraya, Astagfirullah minal khataya. Itu kalau nyampe ke dalam hati nangis, Mak. Karena dosa kita seabrek dosa mulu. Ya. Dosa kita banyak banget, apalagi yang sering jalan. Ya, ini mata ngelihat apa baik, ya ngelihat ini, ngelihat itu. Ketika yang dilihat mulut bukan merespon yang baik, tapi malah merespon yang jelek lagi. Ya, itu ngelihat orang jalannya, mohon maaf, pincang pokoknya. Itu orang jalan kagak bener pisan itu. Allahu Akbar.
Ya, ini mata melihat, harusnya mulut merespon yang baik. Karena kita salah melulu. Makanya ketika mengucapkan astagfirullah itu mohon ampun kepada Allah. Kita mohon ampun kepada Allah nih. Astagfirullah minal khotoy, dari semua yang kita lakukan salah itu. Mohon ampun kepada Allah. Jadi kalau melakukan perbuatan buruk harus mengucapkan astagfirullahalazim. Makanya adanya sholat zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh itu untuk mengingat-ingat kita. Ingat kita kepada Allah sudah seberapa banyak dosa yang kita lakukan, maka ketika selesai sholat jangan kabur. Ya, istighfar kepada Allah dengan yang sebenar-benarnya istighfar. Agar dosa kita dari waktu subuh sampai zuhur diampuni oleh Allah. Zuhur sampai asar mohon ampun lagi kepada Allah, diampuni oleh Allah. Asar sampai maghrib mohon ampun lagi waktu maghrib kepada Allah, diampuni oleh Allah. Kayak begitu tuh. Coba kalau nggak sholat, bayangin kapan mau minta ampunnya? Kapan mau minta ampunnya? Nanti kalau udah tua. Kalau udah tua minta ampunnya kepada Allah sekalian, pokoknya dirapel nanti aja mohon ampunnya. Dari muda dipuas-puasin dulu maksiat, nanti aja udah tua taubatnya sekalian. Lah kalau sama Allah kagak disampaikan, coba lagi maksiat kemudian mati duluan, rugi apa enggak? Wah, rugi yang sebesar-besarnya. Maka kesempatan hidup itu jangan dilewati begitu saja dengan sia-sia. Kesempatan yang diberikan Allah, sehat, panjang umur, ya untuk mengabdi kepada Allah. Ya, kan saya pernah bilang hakikat syukur yang sesungguhnya adalah kita mampu mendaya fungsikan seluruh anggota tubuh kita semata-mata hanya untuk ibadah kepada Allah. Ibadah yang sesungguhnya ya kayak sholat, ya puasa dan lain sebagainya yang wajib tuh. Adapun ibadah-ibadah umum, ya yang lainnya semua jadikan nilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita dagang, bagaimana dagang kita biar jadi nilai ibadah. Bagaimana bicara kita ketika bicara kita itu punya nilai ibadah. Usaha dan lain sebagainya, jadikan itu sebagai atau yang mempunyai nilai ibadah di hadapan Allah. Jangan punya nilai dosa di hadapan Allah. Maka catatannya nanti rugi kita. Wa aqrabu min zalika ila salamati ayyuhasibaha ala kulli fi'lin qabla al-iqdami alaihi hatta la yatalabbasa bihi illa ba'da ma'rifati hukmillah. Dan yang lebih mendekati dari hal itu menuju keselamatan adalah kita mengoreksi setiap perbuatan sebelum bertindak, hingga kita tidak melakukannya kecuali setelah mengetahui hukum-hukum Allah tentang apa yang akan kita lakukan. Luar biasa. Ini lebih hati-hati nih. Lebih hati-hati. Ketika kita akan yang lebih mendekatkan daripada hal itu, maksudnya hal yang di atas itu perbuatan baik atau perbuatan dosa, kita lebih hati-hati dalam melakukannya, lebih mengoreksi setiap perbuatan sebelum kita lakukan, hingga tidak melakukan perbuatan yang kita lakukan kecuali setelah mengetahui hukum-hukum Allah tentang apa yang akan kita lakukan. Artinya lebih hati-hati. Kayak mau sholat atau mau wudu, tidak sembarangan wudu. Kira-kira nih wudunya bakalan diterima enggak sama Allah nih? Wudu kita bakalan bikin sholat kita diterima tidak oleh Allah Subhanahu wa taala nih. Hati-hati banget wudunya juga. Ya, semua yang dibasuh itu mengikuti tata cara yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, bukan sembarangan ngebasuhnya. Dan tidak juga buru-buru pengen cepet-cepet wudunya selesai. Atau mau sholat juga sama, ketika tertinggal imam sudah baca surat terakhir, nggak usah lari-larian,
khawatir nanti niatnya kagak bener. Sempurnakan saja ya. Sampai tempat sholat niat dalam hati yang benar ya, niat dalam hati yang benar. Kalau kata Ustadz Ajib itu, niat itu ada niat yang sunnah, ada niat yang wajib. Yang sunnah yang dijaharkan sebelum melakukan sholat. Usolli fardal maghribi salasa raka'atin imaman lillahi ta'ala. Niat yang wajib itu Allah, ini di dalam hati sambil niat ketika takbiratul ihram, itu niat yang wajib tuh. Allah, mulut Allah, hati mengucapkan niat. Kira-kira bisa apa kagak Pak? Bisa lah, udah puluhan tahun sholat masa niat kagak bisa? Ya, luruskan. Makanya ketika sebelum sholat siapkan diri, siapkan hati baik-baik. Imam mengucapkan sawu sufufakum baina taswiyatas sufufi min tamami sholat. Luruskan, sudah lurus, konsentrasi untuk niat. Allahu Akbar, niat dalam hati, itu niat yang wajib. Begitu juga wudu, sama tuh wudu ada niat yang disunnahkan, ada niat yang wajibnya, rukunnya. Yang disunnahkan yang dijaharkan ya, ketika mencuci tangan. Bismillahirrahmanirrahim, itu wudu'a li rabbil hadasil asghar lillahi ta'ala. Nah, yang wajibnya ketika akan membasuh muka, niat dalam hati sama. Nah, lagi air begini nih, langsung niat tuh sebelum membasuh muka. Jadi ketika kita akan melakukan perbuatan, lebih diintrospeksi lagi apa yang akan kita lakukan, apakah itu sesuai dengan hukum-hukum Allah atau tidak. Fama kana khairan fa'alahu wa ma kana ghairu dzalik. Pada perbuatan baik maka dia kerjakan, dan pada perbuatan buruk dia menahan diri. Wa ma kana ghairu dzalika amsaka anhu liyurihal malaikatu minat ta'abi. Pada perbuatan baik atau perbuatan baik kita lakukan, kita kerjakan. Tetapi pada perbuatan buruk atau perbuatan yang tidak baik kita menahan diri agar malaikat istirahat dari kelelahan mencatat amal kita. Masya Allah, ini bahasanya malaikat kelelahan, padahal malaikat mah kagak apa? Kagak ada capeknya. Ini artinya jangan sampai malaikat itu nyatet mulu perbuatan buruk lagi, perbuatan buruk lagi, perbuatan buruk lagi. Ini ketika dilihat Bapak Anu, ya lagi joget di panggung dangdut dicatat. Besoknya Bapak ini lagi main gaplek dicatat. Besoknya lagi judi dicatat lagi perbuatan buruknya. Mana perbuatan baiknya? Tidak ada tuh perbuatan baiknya, silang lagi. Makanya kalau bapak-bapak ngaji biasa di pinggir, jangan berubah duduknya. Nanti malaikat bingung, kemana nih bapak yang biasa di pinggir ini kok nggak ada? Akhirnya diceklis sama malaikat, disilang sama malaikat karena duduknya nggak ada, padahal dia pindah ke sebelah sana. Ya Allah, silakan duduk di tempat yang biasa, itu namanya istiqomah. Istiqomah di tempat yang baik, jangan istiqomah di pos ronda main gaplek terus. Kalau ditanya sama Ustaz, ente setiap malam istiqomah? Ya Ustaz, saya istiqomah. Di mana? Di pos ronda. Apa? Main gaplek. Allahu Akbar. Istiqomah di tempat yang kayak begitu itu tidak ada jaminan masuk surga. Tapi kata Allah dalam Al-Quran, istiqomah terus menerus yang kita lakukan itu perbuatan baik, maka jaminannya dari Allah masuk surga. Summastaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah. Buat orang yang istiqomah tuh
Istiqomah melakukan perbuatan baik. Wa absyiru bil jannah, kasih kabar gembira tuh kata Allah buat orang-orang yang istiqomah melakukan kebaikan, istiqomah ngaji, istiqomah sholat berjamaah, istiqomah dalam sodako. Ya. Ini kalau sodako, kalau pagi hari belum sodako, itu rasanya keingetan melulu. Makanya kalau pagi hari belum sodako, cepet-cepet sodako. Ya. Atau satu hari itu belum sodako, cepet-cepet sodako meskipun kecil yang kita punya. Jangan sampai tidak sodako sama sekali satu hari. Ya, kesempatan baik kita. Kapan lagi kita mau mempergunakan kesempatan yang diberikan Allah? Kalau tidak sekarang ini tempatnya di dunia. Karena di akhirat mah sudah bukan tempatnya nanti. Di akhirat itu tempat untuk mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan di dunia. Jadi kalau perbuatan baik segera kita lakukan, jangan ditunda-tunda. Perbuatan buruk kita harus menahan perbuatan. Sampai-sampai di sini dikatakan liyurihal malaikatu minat ta'abi, supaya malaikat istirahat dari kelelahan mencatat. Artinya jangan sampai di catatan malaikat itu ini lagi orangnya nih yang maksiat. Ya, saya pernah mengatakan itu ketika ada aki-aki tukang pengarit rumput, kerjaannya buat kambingnya. Ya, pernah ya saya bilang ya. Ditanya, "Aki, itu nyari rumput buat apa?" "Buat empan kambing." "Oh, hebat. Biar kambingnya banyak ya, Ki?" "Iya." "Kambingnya lumayan udah banyak," katanya. "Nanti kalau udah banyak buat apa kambingnya, Ki?" "Saya jual." "Lah banyak duitnya aki-aki berarti ini." "Banyak dong." "Terus duitnya buat apa?" "Buat nyawer," katanya gitu. Masya Allah. Itu aki-aki niat bener itu. Ya, miara kambingnya udah banyak, duitnya mau dijual, kambingnya dijual, duitnya kan banyak tuh. Ditanya, "Buat apa duitnya, Ki?" "Buat nyawer." "Loh kok buat nyawer?" "Ya kapan lagi gua ada di dunia, kan gua mah senengnya nyawer deh." Allahu Akbar. Itu udah aki-aki itu. Beda sama engkau Haji Solihin. Dia mah calon penghuni surga. Di mana ada masjid pasti ada dia, di mana ada maulid pasti ada dia. Udah apa namanya, kalau bahasa Betawinya udah lidik di jalanan sama Kong Haji Solihin ya, mau pasti sini. Tambun Cibitung mah udah malaikat udah kenal bener udah. Ini yang lewat Kong Haji Solihin lagi. Wih, mantap. Paling atas namanya gak Kong Haji Solihin. Allahu Akbar. Kayak begitu tuh. Meskipun kagak terkenal di dunia, tapi terkenal di akhirat atau di para makhluk yang ada di atas. Gak perlu kita terkenal di dunia kalau tidak dikenal di atas atau oleh makhluk yang ada di atas. Yang hebat itu ya, terkenal di dunia, terkenal pula di atas sama makhluk yang di atas. Kadang-kadang kita mau pengen terkenal di dunia doang, terkenal di dunia. Wah hebat katanya Bapak anu, pangkat dan jabatannya ini. Siapa orang yang ditunjuk dia langsung meriang, wah takut ya, langsung ditunjuk langsung takut. Siapa langsung begini, siapa langsung begini. Giliran sama perintah Allah kagak takut pisan sedikit nggak takut pisan sama perintah Allah. Padahal tuh atasan yang nyuruh itu makhluk Allah. Giliran diperintah sama Allah kagak ada takut-takutnya, kagak ada gemeter-gemeternya. Ya, kali dipanggil azan Allahu Akbar, astagfirullahaladzim, Allah manggil, lari buru-buru lari ke rumah, mandi, wudu, langsung cepat ke masjid. Ada yang begitu? Kita mah nyantai, santai. Yang penting sampai ke masjid untuk sholat berjamaah. Wali anna man hasaba nafsahu fid dunya hana alaihi azabul akhirah. Dan karena sesungguhnya orang yang mengoreksi dirinya di dunia, maka mudah baginya nanti siksa akhirat, maka akan dimudahkan baginya nanti azab di akhirat. Artinya dijauhkan dari azab akhirat, dimudahkan segala urusannya di akhirat.
Sesungguhnya orang yang mengoreksi dirinya di dunia, maka mudah baginya siksa akhirat. Kagak sulit, kagak banyak, kagak memberatkan kita nanti di akhirat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa fil hadisi hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, koreksi diri kalian di dunia sebelum nanti dikoreksi oleh Allah dan para malaikat di akhirat. Artinya banyak-banyak ingat Allah di dunia itu. Sering-seringlah kita berurusan atau ngurusin urusan akhirat. Nanti di akhirat yang kita omongin urusan dunia. Sekarang di dunia, makanya sekarang akhirat dalam dunia, dalam berita ya, akhirat dalam berita, bukan dunia dalam berita. Sekarang akhirat dalam berita, ganti ya. Nanti dunia dalam akhirat, dirubahnya begitu. Kalau kita di dunia semuanya menjadikan yang kita lakukan itu mempunyai amal ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, insya Allah hidup kita akan selamat nanti di akhirat, kata Allah ya. Karena sesungguhnya orang yang mengoreksi dirinya di dunia, maka mudah baginya siksa akhirat. Ingat Pak, di dunia, di akhirat kita itu nanti ya, azab yang diberikan Allah itu lama bener di akhirat itu ya. 1 hari di dunia, 1000 tahun di akhirat. Bayangannya kayak begitu nanti di azab itu. Zakara dzalika al-Bajuri, yang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang di atas itu telah dituturkan atau dikatakan oleh Syekh Al-Bajuri. Kemudian wa qala asy-Syarqawiyyu wa kana ba'duhum yuqayyidu harakatihi fi naharihi fi kitabin fa idza amsa ja'alahu baina 'ainaihi wa hasaba nafsahu ala ma fihi wa ba'duhum kana yuhasibuha ala khawatirihi fil yaumi wal lailah. Syekh Asy-Syarqawi berkata, sebagian ulama ada yang mencatat gerakannya di siang hari dalam buku catatan pribadinya. Ulama nih. Kita harusnya lebih daripada yang bukan ulama. Kita harusnya punya catatan sendiri tuh. Kata Syekh Asy-Syarqawi, beliau mengatakan sebagian ulama ada yang mencatat gerakan dirinya di siang hari dalam buku catatan pribadinya. Dan ketika di sore hari dan ketika di sore hari dia melihatnya dan kemudian mengoreksi dirinya atas apa yang tercatat di dalam buku itu. Sebagian ulama ada yang sampai kayak begitu tuh. Saking apanya tuh? Saking takutnya kepada hisab Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat, sampai didikte hari-hari yang dilakukannya itu di buku. Biar dia tahu mulai bangun tidur yang dilakukan apa? Bangun tidur kagak sholat subuh, atau di catatannya sholat subuh kemudian jam 8 pergi ke kantor, atau jam 6 pagi atau ba'da subuh langsung pergi ke kantor. Di kantor ngelihat janda apa kagak, ada catatannya semua tuh ya. Ngelirik janda apa tidak, ada catatannya semua tuh ya. Ngeliriknya dengan nada sinis apa, cuma ngelirik doang apa nafsu dan lain sebagainya, ada catatannya semua tuh ya. Itu untuk koreksi diri kita. Sampai ulama ada yang kayak begitu karena saking takutnya kepada azab Allah Subhanahu
wa ta'ala. Lah kita kalau ditulis dari pagi sampai sore kayaknya banyak banget ini. Ini mata yang gak berhenti-berhenti melihat, ya, lisan yang nggak bisa ditahan dari ngomong-ngomongin orang. Tapi mudah-mudahan kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari perbuatan maksiat. Karena memang hanya kepada Allah kita berlindung, ya. Hanya kepada Allah kita berlindung. Mohon kepada Allah perlindungan dari perbuatan maksiat agar diri ini selalu bisa mengintrospeksi diri menjadi lebih baik di mata Allah. Sampai Syekh Asy-Syarqawi mengatakan seperti itu. Ya, sebagian ulama ada yang mencatat gerakannya di siang hari atau yang dia kerjakan di siang hari dalam buku catatan pribadinya. Nah, ketika sore hari dia melihatnya, kemudian setelah dilihatnya dia langsung mengoreksi di diri. Ini pelajaran yang luar biasa nih buat kita nih. Ya, jangan sampai artinya diri kita dilepaskan begitu saja. Tadi siang maksiat, udah biarin itu mah tadi. Sorenya kagak istighfar sama sekali, nggak taubat kepada Allah sama sekali. Wa ba'duhum kana yuhasibuha ala khawatirihi fil yaumi wal lailah. Dan ada sebagian ulama yang mengoreksi gerak-gerik hatinya siang dan malam. Ini ulama yang sudah benar-benar seperti ulama yang tingkat kedekatan dirinya kepada Allah sangat dekat. Karena siang hari dia selalu mengoreksi dirinya, malam hari dia juga mengoreksi dirinya. Hadirin jamaah talim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu lanjutan daripada kisah tentang suhubnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu kita sudah sampai ternyata ini kepada isi daripada mushafnya Nabi Musa, suhubnya Nabi Musa. Mudah-mudahan apa yang telah kita dapati pada malam hari ini benar-benar menjadi pelajaran buat kita. Artinya kita mampu mengintrospeksi diri kita terus menerus menjadi lebih baik. Minha ajibtu liman aikona bin nari kaifa yafrahu ajibtu liman aikona bin nari kaifa tadhaku ajibtu liman yarad dunya wa taqallubaha bi ahliha kaifa tatma'innu ilaiha ajibtu liman aikona bil qadari kaifa yattabi'tu wa fi riwayatin kaifa yaghdabu minha ajibtu liman aikona bin nari. Di antara isi mushafnya Nabi Musa adalah aku heran pada orang yang yakin neraka. Kaifa yafrahu, mengapa dia bahagia? Artinya aku heran pada orang yang yakin neraka, kenapa dia bahagia? Artinya hidupnya seneng-seneng aja, padahal dia menjadi penghuni neraka, bakalan menjadi penghuni neraka. Artinya dia lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai lupa maksudnya kepada Allah yang akan menyelamatkan kita dari azab api neraka. Karena di neraka itu kagak ada nikmat-nikmat enaknya pisan. Enggak ada enak-enaknya sama sekali di neraka itu. Ya. Ajibtu liman aikona bin nari kaifa yadhaku. Yang kedua, aku heran kepada orang yang yakin neraka, mengapa dia tertawa? Artinya ini teguran. Udah tahu dia bakalan menjadi penghuni neraka, tapi masih ketawa-ketawa saja di dunia.
ya, tidak memikirkan urusannya nanti di akhirat. Artinya senang-senang melulu hidup di dunia tapi lupa akhirat. Bukan gak boleh senang di dunia, boleh ya. Nanti kalau nggak senang hidup di dunia, ruwet terus juga gak enak ya. Artinya senang-senang itu tidak boleh melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bagaimana isi mushaf Nabi Musa yang lainnya, insya Allah pertemuan minggu-minggu berikutnya, mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa'fu 'anna ya karim waghfir lana ya rahim ya arhamar rahimin irhamna. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Tawassalna bi ta'alumin tawassalna bi ta'limin antarzuqanal wasi'a wa antarzuqanal amanah. Rabbin fa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladzi yanfa'una Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.